untuk mendidik anak, membentuk uga bolak-balik protes ngelapor ning polisi, ning HAM, perlindungan anak. Ini yang sekarang mulai hilang. Putra putri bapak ibu guru dulu di era 70 mesti sopan santunnya luar biasa. Guru rawuh ya rada dodok. Kita tidak menundukkan badan. Saiki guru nom tumpane ninja, kepala sekolah sepeda motor wae prek disalib. Didik ora nuwun sewu ora didik. Ya ora apa-apa. Tapi di era sekarang sudah murid juga begitu. Pernah kasus di SMA 3 muridnya meninggal, gurunya meninggal ditabrak muridnya. Pak Ibno sama Pak Buardi SMA 3 jalannya kan jalan nabi. Jadi keluar gurunya kita mencari toto elek disantap muridnya sing lagi kutu sekolah meninggal. Ini kita sudah agak kehilangan yang namanya tata krama karakter. Konsepnya luar biasa pendidikan karakter, tapi implementasinya yang perlu ditingkatkan lagi. Tuh, pun gini, tapi kok tumpahan teman, nek mirengnya. Terus ini pengawas SD sak Nganjuk teng Pateno. Bal-bal niku. Nggih arepe kula garap iki pengawas sak Nganjuk. Terus gini Bapak Ibu, nanti tolong ini para narasumber, sekarang ada regulasi baru tentang standar penilaian. Standar penilaian Permendikbud nomor 21 2022 di sana sudah tidak ada yang berbunyi ujian sekolah. Niki hati-hati yang sudah mengagendakan. Di sana kembali lagi formatif sumatif untuk kenaikan kelulusan dari nilai sumatif. Ini nanti akan kami bahas dengan pengawas. Karena permennya si kedul-kedul, si anget. Nah ini kalau di SD tentunya kami akan buatkan format yang singkodo. Jangan sampai pemahamannya nanti berbeda-beda. Tolong yang sudah mengagendakan ujian sekolah dipending sambil menunggu hasil diskusi kami nanti dengan pengawas menyikapi Permendikbud nomor 21 2022 tentang standar penilaian. Kemudian yang terkait dengan implementasi kurikulum itu Permendikbud nomor 56 disempurnakan Permendikbud 262 perubahan. Ini kalau perubahan yang lama juga masih dipakai, perubahannya menyesuaikan. Ini jangan sampai keluar dari situ untuk implementasi kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, bahasanya di Permen itu nanti tolong itu juga disinergikan, jangan sampai nanti keluar dari situ. Kemudian yang kurikulum 2013 di samping Permen 21 2022 tentang standar penilaian disambungkan lagi dengan panduan penilaian dan asesmen dari Kemendikbudristek khusus untuk kurikulum 2013. Karena apa?
sampai saat ini di Nganjuk belum ada kelas 6 yang implementasi kurikulum merdeka, yang tahap 1 baru sampai kelas 25. Jadi kelulusan nanti masih kurikulum 2013, sehingga harus disandingkan dengan panduan penilaian dan asesmen dari Kemendikbudristek. Ini hampir berbarengan dengan keluarnya standar penilaian. Kemudian regulasi yang memayungi itu semua adalah PP nomor 57 2021 tentang standar nasional pendidikan. Yang dulu 19 2005 PP-nya itu sudah dicabut tentang standar nasional pendidikan. Itu mulai standar kompetensi kelulusan, isi, proses, pendidik kependidikan, pembiayaan, penilaian, itu sekarang PP-nya ganti peraturan pemerintah nomor 57 2021. Di teknisnya di Permendikbud. Okay. Kemudian yang terakhir, itu yang perlu saya sampaikan tentang akreditasi. Ini, tidak apa-apa ya, untuk gak kurikulum tok maksud saya. Akreditasi ini kalau tahun kemarin itu masih dari data sing diunggah ki asli ora gak patiru, asli sore pokoknya diunggah kelas rotu elek yo api, foto kelas belai kelas 1 api kabeh mergo memenuhi akreditasi. Standar rasio kebutuhan gurune yo api, pada sebenarnya bisa dilihat di Dapodi. Nah, sekarang akreditasinya nanti visitasi, datang ke sekolah, sing diunggah kuwi enek apa ora barang dokumentasinya dan SK pembagian jam enek apa ora, action kegiatan KPM-nya seperti apa, ekstranya seperti apa. Itu nanti dicocok nih dengan kondisi di sekolah. Nah, harapan kami naik kelas bar B A C B C A yo oleh, ojo B terus C, bar C terus TT, tidak terakreditasi itu kacau ini. Jadi nanti yang akreditasi ulang maupun reakreditasi dipersiapkan dengan baik. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Nek cerita ono NTE, informasi banyak sekali dari dinas, hanya saja waktunya berbagi, sehingga apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pencerahan semua. Tidak perlu ada pertanyaan, ya? Terima kasih. Saya berterima kasih kepada panitia, khususnya tuan rumah Pak Juni, Pak Korwil, pengawas dan semuanya. Apabila yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tinggalan dan ditambahkan jempolin tingkat dengan jempol. Semangat. 1, 2, 3. Bangkit. Bangkit. 1.
Ayo, iya kita lagi. 1, 2, 3. Bebas. Bebas, tambah nih cici bebas. 1, 2, 3. Pun bisa non kalian konco-konco di anu apa? Berdiri sebentar aja. Enggak, sebentar saya bawa itu. Pun pegangan itu. Aku tak nyoteng aku. Tapi yo karo foto syuting kok. Ya. Nenek. Kita cukupnya aja. Juga nih, nah tangannya di atas. Banget. Satu, dua, tiga, tidak masuk. Garapan ngono ya, Mbak, sampai tengah. Atur nuwun. Makasih, Sampai Mbak. jempol deh. Ini berapa? Pi, sip. Bapak ya. Bapak Ibu, matur nuwun. Ini Pak. Ini ngomong yang maju sik. Oh, ulangan harian. Oh, namanya ulangan harian itu formatif. Oke. Terus formatifnya ulangan akhir semester. Itu assessmentnya itu saja. Ada apa lagi? Oh, UTS. UTS itu sumatif. Oke. Nah, berarti apa yang berbeda sekarang? Dengan kurikulum merdeka, berarti bentuk asesmennya di mana bedanya? Apa yang harus dirubah? Asesmen formatif digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, bukan untuk pertimbangan nilai akhir semester. Yo podo ae. Tapi kita tidak mendasarkan perubahan proses pembelajaran dari hasil formatif kita. Itu yang belum kita lakukan. Jadi di pembelajaran berikutnya kita jadikan informasi dari formatif itu. Itu yang dilakukan guru. Serupa tapi tak sama. Ada hal-hal yang harus dilakukan review. Kalau formatif itu Bapak saya nilai saya jelek, berarti nanti setelah itu sama gurunya di Ada perlakuan khusus. ada perlakuan khusus Iya. itu namanya. Kalau dulu Iya, ya. ada remedial juga ada. Tapi sekarang proses pembelajaran kita akan selalu kita refleksikan dari hasil formatif itu. Contoh, salah satu contoh formatif itu kan asesmen awal, ya kan? Nah, kita melakukan asesmen awal, boleh tes, boleh non tes kan? Boleh kognitif, boleh non kognitif kan? Nah, dari informasi itu kita susun proses pembelajaran kita. Oh, saya auditori prosesnya begini. Itu dasar dari formatif itu seperti itu. Jadi kita lakukan proses pembelajaran itu secara bertujuan, bukan tanpa pertimbangan. Nah, istilahnya kan begitu. Oke, terus sekarang ini saya senang. Ini nanti non kognitif terus. Saya ke sini, ke KKTP tadi ya. Ini ya. Nanti teori tentang pelaksanaan asesmen formatif dan somatik, jadi bisa sampai apa ini baca di sini, ya tadi secara umum.
Nah, instrumen penilaian, instrumen itu kan alat ya, alat penilaian kita. Kalau secara jenis tadi formatif, sumatif, kalau sekarang alat penilaiannya yang bisa kita gunakan berupa checklist ya, pedoman penilaian atau rubrik ya, catatan anekdotal atau berupa grafik perkembangan. Itu contohnya. Terus ada penilaian kinerja, ada penilaian proyek, ada tes tertulis. Tentunya kita yang paling familiar kan tes tertulis ya. Oke, proyeknya sudah mulai beberapa kelas sudah mulai melakukan penilaian proyek. Terus ada penilaian kinerja. Oke. Ada penugasan, ada portofolio. Oke. Sekarang, saya mau di sini. Alur kita menyusun assessment. Yang pertama kita lakukan, tentukan dulu tujuan pembelajaran yang mau dinilai. Kemarin kita berlatih menyusun tujuan pembelajaran atau diambil. Lalu kita rancang indikatornya. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut. Ya. Nah, oke, indikatornya. Kita menyusun strategi asesmennya. Apakah ini untuk penilaian formatif atau untuk penilaian sumatif? Kita siapkan rubriknya. Instruksi, ya, lembar kerjanya. Kita olah, lalu kita susun rapor. Yang sulit itu biasanya di sini, merancang indikator ini ya. Oke, kita perlu latihan karena merancang indikator ini dasarnya dari aktivitas yang kita lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Biasanya aktivitas kita itu tidak relevan dengan tujuan pembelajaran. Iya, sering guru bahasa Inggris itu saya sering jumpai tujuan pembelajarannya listening, mengembangkan keterampilan mendengarkan, tapi kegiatannya membaca. Yang dikembangkan kegiatan membaca. Lah Bu, lah nggak ada tip, nggak ada audionya. Akhirnya teksnya dibaca. Keterampilan membaca sama keterampilan mendengarkan itu berbeda, indikatornya berbeda. Kalau tidak ada rekaman berarti gurunya yang harus ngomong, harus membacakan teks tersebut. Kalau dialog, ya gurunya harus berdialog. Nah, kan sekarang teknologi banyak ya, bisa direkam, dikirim ke anak-anak nggak boleh bawa HP ya. Berarti diputarkan di laptopnya gurunya pakai speaker. Itu contoh bagaimana mengembangkan.